Selamat datang di Rantai Kotak, sebuah channel yang akan membahas tentang blockchain dan hal-hal yang ada di sekitarnya. Dan yang terpenting, semua ini akan kita bahas sambil santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pencari cuan, Selamat datang kembali di podcastnya Rantai Kotak. Hari ini ada yang beda. Apa? Kita visual untuk pertama kalinya berdua. Oke. Berdua Kita doang. visual terus ya sekarang ya? Iya, kita sekarang visual terus. Udah, harus ada Alhamdulillah. visual terus. Kita bisa naik YouTube terus ya? Iya, kita berdua nih karena lagi ada pembahasan santai pertama, terus narasumber juga lagi pada sibuk. Iya. Dan Imam besar kita iya, gimana? imam besar kita lagi sibuk juga kayaknya. Oh, banyak acara ya? Iya, jadi beliau berhalangan hadir. Oke. Tapi kita sudah melakukan riset sebetulnya tadi kita dan tim ya, ada di sebelah timnya. konten kreatif. Iya, kantor kita sudah pada ngeriset dan setelah kita diskusiin ternyata ini sangat-sangat menarik nih buat dibahas. Tentang gaya hidup ya tadi katanya. Betul, kita akan bahas gaya hidup dan finansial di kalangan anak muda sih lebih terutamanya ya. Kita masih masuk nggak? Masih masuk. Kita sebagai generasi 90-an masih masuk sebetulnya. Masih masuk di golongan anak-anak muda itu. Kan kita kemarin sempat bahas masalah investasi tuh, Hat. Kapan sih kita harus mulai investasi? Betul. Itu bisa didengerin di podcast kita di episode berapa ya waktu itu ya? 13 harusnya. Gue lupa sih, tapi pokoknya ada kita bahas tentang investasi itu. Nah, Hat, kan kita sekarang akan bahas tentang gaya hidup finansial. Iya. Setelah tim kita riset, tim kita menemukan bahwa ternyata gaya hidupnya milenial sekarang itu, nih ya gue bacain ya sedikit ya. Boleh. Jadi apa nih, mana nih kecil banget tulisannya, ntar 60% dari gaji generasi milenial digunakan untuk hura-hura, kongko, dan biaya konsumtif lainnya. Salah satunya tentu cicilan kartu kredit. Jadi kebanyakan justru malah penghasilan yang didapetin sama generasi milenial itu habisnya untuk hal-hal yang bersifat non esensial nih, Ha. Konsumtif itu ya. Konsumtif, Ngikutin betul, gaya hidup orang betul. lain. Atau ngikutin gaya hidup yang lagi tren. Nah, kalau menurut lu nih, Hat, apa sih faktor penyebab ini? Banyak sebenarnya faktor ya. Ya, Di samping kita sekarang sudah banyak banget pilihan untuk makan, minum, nongkrong, Ya. gitu kan. Itu juga jadi godaan terbesar kita betul, untuk bisa saving, betul, nggak usah mengeluarkan uang untuk hal-hal yang konsumtif. betul. Di sisi lain juga ini menurut gua dengan seiring canggihnya teknologi, sosial media di mana-mana, semarak, terus banyak selebgram, banyak orang-orang yang juga memamerkan kekayaannya. Kan itu menimbulkan anxious atau nggak jadi deh gua ngomongnya. Oke. Nah, jadi kadang orang-orang tuh pengen mengikuti gaya hidup orang lain. Oke. Nah, itu juga mungkin yang mendasari kenapa orang-orang sekarang lebih banyak spend uang mereka untuk hal-hal yang konsumtif dan non esensial. Tapi sebetulnya jadi pro dan kontra juga sih kalau menurut gua ya. Karena pro dan kontranya adalah gini nih. Gua sendiri mulai sadar tentang bahwa ternyata gua tuh nggak bisa cuman sekedar belanja-belanja yang nggak penting. Karena kalau gua bicara, nggak usah jauh-jauh deh, nggak usah ngelihat ke diri gua berapa tahun yang lalu gitu ya. Gua tuh nikah berapa sih? 2019. Gua married 2019. Di 2019 sebelum gua nikah aja, gaya hidup gua tuh masih kayak gitu. Masih konsumtif. Masih konsumtif banget, Contohnya apa? Contohnya gua ini karena gua hobi berburu, terus gua hobi kegiatan outdoor. Duit gua tuh habisnya buat koleksi pisau, gua beli senapan, yang kayak gitu-gitu. Oh, beli kano juga ya? Iya, gua bahkan sampai beli kayak yang kayak gitu-gitu buat mancing. Iya, Jadi iya. memang gaya hidup yang seperti itu jadi saat itu ya, karena gua pernah cerita juga kalau misalkan gua itu dulu gua bukan besar di keluarga yang melek investasi. Atau at least mungkin bokap nyokap gua melek investasi tapi tidak mengedukasi gua untuk melakukan investasi. Jadi ya gua itu
life is now gitu loh. Jadi menurut gue hidup itu ya hari ini gitu loh. Besok tuh Present gimana gitu nanti? ya. Iya, besok tuh gimana nanti? Itulah yang bikin akhirnya gue jadi gaya hidupnya lebih konsumtif. Tapi di saat itu kalau gue ditanya happy nggak lu? Happy. Ya. Sekarang happy nggak? Ya happy. Cuman gue yakin gue bisa lebih happy lagi kalau saat itu gue lebih bijak. Makanya yang sekarang harus kita obrolin itu adalah gimana caranya nih kaum milenial, anak-anak muda di luar sana dengan penghasilan yang dia punya itu dia bisa tetap happy. Terus happy dalam tanda kutip dia masih bisa kongko, dia masih bisa nongkrong. Tapi di satu sisi dia juga tidak mengabaikan masa depan finansialnya dia. Nah ini tips and triknya dari Hadi nih kayaknya nih. Karena lu adalah teman gue yang gue tahu sangat mempersiapkan masa depan gitu loh. Amin ya Allah. Iya karena lu kan ibaratnya gue di saat lu sekarang belum nikah nih. Terus jomblo gak sih lu? Yes. Alhamdulillah. Yes. Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah ya. Udah punya. Ya, Alhamdulillah udah punya. Oh, ya. Alhamdulillah. Sialan lu. Ditembak gua di sini. Nah, itu kan gua aja mikirin investasi tuh baru pas merit. Sedangkan lu kan usia masih muda, terus bahkan lu udah mulai investasi dari kuliah ya kalau nggak salah ya? Enggak. Atau pas dari kerja begitu lulus? Begitu lulus. Begitu lulus. Coba Hat, itu gimana Hat? Apa yang bikin lu sadar kalau wah anjir gue harus investasi nih gitu? Tapi gue pengen ngomen dulu yang tadi lu sih, yang masalah konsumtif. Status itu. Oh enggak, bukan. Oh, sorry. Gimana? Itu urusannya yang di lain aja. Oh ya, alright. Gimana? Menurut gue hal konsumtif yang lu lakukan itu berdasar gitu, karena lu senang di sana. Tapi lu nggak melek investasi. Bukan semata-mata lu spend uang lu untuk hal-hal yang tidak penting, karena itu tuh penting buat lu pada saat itu. Ya. Jadi menurut gua esensial, bener nggak? Untuk mengalurkan, menyalurkan hobi lu kan gitu. Nah, yang fatal itu ketika lu spend uang banyak, apalagi 60% dari pendapatan lu untuk hal-hal yang non esensial. Kayak misalnya lu setiap pagi ke minuman kopi yang logonya hijau gitu kan. Oh jadi tapi kan itu juga bisa jadi apakah itu kebutuhan manusia gitu? Belum tentu kalau kan setiap buat pagi. Ya masalahnya kebutuhan orang kan gak bisa dipukul rata. Nah tapi kan kebutuhan, keinginan itu harus dibedakan dulu gitu. Oh jadi sebetulnya gini ya, kebutuhannya mungkin gak bisa dihilangin. Iya. Tapi memenuhi kebutuhan itu bisa diganti gitu. Betul. Ya. Oh ya, kan gak harus pakai yang logo hijau gitu. Oke. Jadi misalkan yang harusnya biasanya ngopi itu bisa harga 80.000 satu cupnya gitu misalnya. Ya kan lu ibaratnya dengan kopi yang harganya 20.000 pun sebetulnya sama aja gitu. Oh, tapi karena prestis yang nggak bisa didapetin dari cups yang 20.000 itu, jadi orang-orang tetap milihnya 80.000 sampai lupa bahwa dia tuh punya kebutuhan dasar yang lain gitu. Oh oke. Berarti sebetulnya belanja buat kebutuhan kesenangan lu itu it's okay. Kalau lu wise dalam membelanjakannya gitu ya, atau nggak kemakan gengsi sih sebetulnya. Karena kalau menurut gua hobi itu akan jadi bola liar kalau diiring-iringin sama gengsi. Iya, bener. Bahkan hobi lu yang kemarin untuk ngoleksi pisau, itu lu sampai jadi jualan juga kan, usaha kan? Iya. Nah, itu tuh berarti jadinya berguna, esensial. Betul. Meskipun sekarang udah nggak jualan pisau lagi ya. Ya nggak masalah, tapi pada saat itu gitu. Kan lu juga nggak koleksi lagi sekarang. Iya, betul. Jadi lu nggak membuang-buang. Maksudnya nggak beli-beli lagi. Iya. Lu nggak membuang uang itu secara percuma, tapi esensial. Jadi beda nih. Yang gua mau kritisi adalah ketika orang-orang itu spend uang, tapi bukan untuk dirinya sendiri. Jadi yang dia lakukan adalah untuk kepentingan kesenangan orang lain. Jadi pengen dilihat sama orang lain. Kan itu yang paling menurut gua tuh dangkal banget pemikirannya gitu. Karena mereka pengen dilihat sama orang baik atau pencitraannya tuh seperti itu, sehingga dia memaksakan kebutuhannya itu ditingkatkan untuk kebutuhannya itu dikurangi untuk dapat memenuhi keinginannya. Jadi ini tuh nyambung ke masalah ini yang ingat gak waktu gue pernah bahas gak sih? Yang mana? Ya waktu di masalah investasi ya kalau nggak salah yang gue pernah bahas
Kalau ternyata ngedidik anak itu yang paling penting adalah cara belanja. Iya benar. Ya, lu Udah pernah buku bahas ya. Nah, itu tuh menurut gua penting banget tuh. Karena kalau misalkan gue yakin ya, ini buat para pencari cuan lagi. Curan trek. Buat para pencari cuan nih di luar sana. Kalau misalkan lu dulu waktu kecil nggak belajar cara belanja, coba lu sekarang belajar cara belanja. Supaya nanti lu bisa ngajarin anak lu. Karena gue yakin ya, kalau misalkan para pencari cuan bisa paham cara belanja, dia pasti akan milih yang tadi lu bilang ya. Gue minum kopi 80.000 sama minum kopi harga 10.000 gitu ya, tapi efeknya sama. Ya gue mendingan yang 10.000. Iya. Ya kan, karena lu bayangin gue punya 70.000 yang bisa gue spend buat hal yang lain. Misalnya buat investasi, kayak misalkan investasi mau di cryptocurrency bisa. Jadi nggak harus gue mau, tapi gimana ya? Tadi gue agak tiba-tiba keinget. Berarti sekarang gimana caranya menahan godaan, Hat? Yang penting itu. Karena gue yakin nih anak-anak muda di luar sana itu, para pencari cuan di luar sana tuh udah paham lah, gue yakin. Kalau mereka dengerin kita pasti udah paham investasi. Betul. Kuncinya itu bijak sebenarnya. Bukan masalahnya bijak itu gimana caranya, bro? Cara untuk menjadi bijak. Kalau dari perspektif gue ya, sesimpel tadi tuh kopi tuh. Berat banget gue nanyanya. Ini santai aja, tapi emang agak berat. Gimana tuh? Kayak kopi deh. Gue adalah salah satu manusia yang membutuhkan kopi. Karena ketika gue telat ngopi atau nggak ngopi sama sekali, kepala gue sakit, pusing, sampai otot belakang gue tuh tegang itu loh. Nyandu itu mah tuh. Iya emang sih udah agak nyandu. parah. Nah gue alhamdulillah gue nggak suka kopi. Nah gue tuh nggak bisa lepas dari kopi. Bahkan ada suatu hari di mana gue muntah-muntah karena nggak ngopi. Berarti lu kalau telat ngopi bahaya gitu ya buat lu ya jadinya. Kalau telat ngabarin enggak ya kalau sering banget sih gue telat ngabarin. Iya. Kalau telat ngabarin nggak apa-apa ya berarti. Asal jangan telat yang lain. Oh ya, astagfirullahaladzim. Oke. Telat datang kantor bahaya, maksud gue itu. Iya. Nah, oke. Bang nanti di green screen diedit ya di sini. Bijak. Yang paling mudah itu untuk kita kuantifikasi. Karena kan itu berketerkaitan dengan angka, dengan penghasilan. Jadi pertama tuh lu harus definisikan kebutuhan lu dulu. Definisikan kebutuhan, oke. Ketika lu tahu kebutuhan, lu baru bisa lihat mana keinginan. Nah, kita juga bisa bagi lagi itu keinginan jangka pendek, menengah, atau misalnya jangka panjang. Yang lu bisa nih purchase ini ya nanti aja 10 tahun lagi gitu. Lu nggak butuh sekarang. Katakan nih, lu misalnya lu pengen beli jam baru Patek gitu. Ya. Apakah harus sekarang? Kan enggak. Harus dong. Ya kan lu udah punya Rolex gitu. Gue nyebut merek ya. Enggak, itu kan punya. Udahlah Pak, jangan bahas-bahas gitulah. Tolong. Nah, ya gue langsung insecure anjir jadi. Terus gimana? Jadi intinya adalah yang penting itu lu tahu kebutuhan lu dan keinginan lu itu. Nah, kebutuhan pun kan lu bisa kuantifikasi tuh. Kebutuhan yang paling pokok dari makan, sandang pangan papan lah. Walaupun misalnya lu sekarang belum punya rumah, lu bisa ngontrak, bisa nyewa, bisa ngekos, nggak masalah. Yang penting kan itu terpenuhi. Itu dulu deh yang paling utama. Jangan sampai mikirin, wah kalau misalnya gua punya AirPods gitu kayaknya keren deh. Tapi lu nggak butuh, lu masih punya headset lu gitu. Ya betul. Sesimpel itu. Berarti lebih ke ngerem ya sebetulnya. Ngerem nafsu aja sih sebetulnya, sesimpel itu kok. Jadi sadar aja sih. Sadar mana kebutuhan sama sadar mana keinginan. Betul. Berarti kalau saran dari gua nih dari obrolan lu barusan, kayaknya mendingan gini deh. Ini para pencari cuan nih di luar sana nih, lu ngelis. Gua selama sebulan, ini kalau lu belum merit ya. Kalau lu belum merit, lu list deh kebutuhan lu sendiri itu apa aja habisnya. Dari mulai sebasic kayak odol, sampo. Ya, itu butuh banget. Itu butuh karena banget. Karena mungkin nggak ada itu. Itu lu list, terus dengan penghasilan lu berapa yang bisa lu sisain. Karena tetap kalau menurut gua, kan ada tuh orang yang bilang kalau mau investasi tuh jangan pakai duit sisa.
Bener. Dari awal lu alokasiin. Mm-mm. Nah, kalau menurut gua mendingan dari awal lu hitung dulu apa yang lu bener-bener butuh. Bener, setuju gua. Yang lu bener-bener butuh, sisanya baru lu ketatin. Itu buat investasi, sisanya lagi buat ya foya-foya tadi. Nah, tips and trick dari gua yang lainnya adalah lu main presentasi. Jadi misalnya gaji lu. Oke, ini berarti yang lu lakukan ya? Ya, yang lu lakukan buat 100%. diri lu saat ini, lu belum nikah, terus dengan penghasilan lu sekarang, ini yang lu lakukan. Oke, Ya. coba gimana, Hat? Misalnya nih 100%. 100%. Gua kurangi dulu 2,5%. Bisa nggak bicara angka asal aja? Kira-kira berapa gitu? Mendingan pakai persenan lebih gampang. Jadi itu bisa applicable buat berapapun. Kita ngomonginnya coba kalau UMR deh. UMR UMR Jakarta katakan 5 juta gitu misalnya. 5 juta Iya, gitu. average rata-rata gaji orang segitu misalnya 5 juta. Berarti kan mau pengalokasiannya berapa persennya terserah lu kan. Cuman kan kita harus bicara, maksudnya jangan sampai para pencari cuan, ya kalau gaji lu 20 juta sih enak lu ngomong begitu. Kalau gaji gue cuma 5 juta gimana? Oke, tapi rumusnya tetap pakai Ya, presentasi rumusnya dari sama. gua Coba ya. kalau kita alokasi 5 juta ya. Nah, 5 juta nih. Ini dengan catatan dia single. Single. Belum nikah. Oke. Karena gua belum menikah kan. Oke. Nanti mungkin lu bisa cerita kalau misalnya nikah kayak gimana. Oke, siap. Habis Nah. ini gue cerita. Oke, 5 juta tuh. Heeh. Gua potong dulu 2,5%. 2,5% itu buat zakat. Nah, itu yang utama. Oke. Kenapa? Enggak. Tangan gue kaku. Pakai nanya, gue nguap ditanya juga. Buruan. 2,5%. Heeh. Itu yang utama. Oke, Disisihin 2,5%, sisihin dulu ya. Berarti lu punya 97,5%. Oke. Berarti Nah. berapa tuh? Ya udah, itu dulu deh. Nah, Oke. 97,5%. Gua sambil buka kalkulator. Enggak, lu ngomong gue ngitung deh. Lu Oke. ngomong gue ngitung. Nah, Ini biar real ya para pencari cuan ya. Jadi gue pengen tahu nih karena jangan sampai kita ngasih tips tapi obrolannya ngawang gitu. ya. 5 juta dikali 2,5%. Ya itu yang dipotong kan. Itu buat zakatnya nih. Berarti buat zakat 125.000. Ya. Oke. Nah, terus lu kalau gua strateginya langsung bagi 2. Bagi 2 dulu. Bentar Hat, gua agak lama nih ngitungnya. Makanya Oke. mendingan gua aja yang hitung. Oke, berarti tadi setelah 125.000 buat zakat, sisa 4.875.000. Ya. Oke. Nah, itu gua langsung bagi 2. Langsung bagi 2. Oke. 2437,5. Oke. Nah, 24.37.500. misalnya lu harus ngekos, lu harus makan, lu harus transport. Oke. Itu lu breakdown di situ. Oke. Oke, misalnya nih, katakan lu camping tuh lu kasih maksimal. Ya, kita ke hutan gitu kan pakai tenda. Bukan, beda. Kita apa itu? Itu camping. Oke. Ini camping. Oke. Nah, oke. Camping ya. Camping nih, misalnya lu sekali makan 30.000 gitu. 30.000. Lu makan berapa kali? Kalau gua 2 kali makan. Karena di pagi hari sarapan tuh gue cukup kopi. Oke. Itu pengganti sarapan gua. Nah, jadi misalnya katakan kali 2. Berarti kan 60.000. 60.000 kali 30. Bentar ya, 60.000 Kali 30. 1,8. 1,8. Nah, kurangin tuh. Ini berapa sih? Berarti ada sisa 637. Oke. Itu 637 itu bisa menuhin nggak buat kayak sabun, sampo. Selama sebulan kayak cukup deh. Cukup banget sebenarnya. Ya cukup banget. Cukup deh. banget, Iya, cukup banget. Sama pulsa berarti cukup tuh. Ya nggak? Ya, tapi cukup. kalau sekarang kan juga kalau pulsa, misalkan gue yakin deh kayaknya kalau para pencari cuan kerja di tempat kerja pasti ada wifi deh kayaknya. Ya nggak tahu. Ya sih, makanya beda-beda duit pasti cukup buat pulsa. Beda-beda Maksud gue kan? gitu. Beda-beda Maksud gue kan? pasti cukup Nah. buat pulsa. Pokoknya pulsa, parkir, nggak sih parkir. Pulsa, Tetek sampo, bengek deh kita tetek bilangnya. bengek. Tetek bengek. Tetek bengek deh, Pak. bengek. Oh, laundry misalnya. Cukup tuh. Ya, oke. Karena gue tuh per minggu gocap lah. Oke, kita ngitung kalau ada laundry ya. Lu Nah. mau nyuci sendiri juga bisa, Oh, iya. lebih ngirit kan? Bener. Ya, Nah, itu. berarti sama Pokoknya laundry habis deh. Pokoknya Ah. buat kebutuhan pokok udah habis tuh. Ah. Berarti sisa apa nih? Transport, terus nabung. Gampang kan? Sisanya berarti berapa tuh? Masih berapa? Tadi 23 Tambah 2437,5. tambah 600. Kan 600-nya udah habis. 2,4. 2,4. Iya tuh jadi sebetulnya tapi tadi ya dengan catatan bentar. itu lu kita tapi Ini kita belum hitung ngekos biaya atau enggak? nongkrong. Enggak, ini ngekos atau enggak? Anggap kalau ngekos deh. Ngekos. Berarti dari tadi setengahnya 50%-nya itu 2437,5 ini lu alokasiin 30%-nya katakan dari 24375 itu buat kosan. Berarti berapa tuh? Dikali 0,3.
Berarti kosan lu cari yang 750-an. Cari yang 750 ribuan. Nah, Dan masih banyak ya harusnya di Jakarta ya. masih banyak. Masih banyak kan? Tapi ya itu you kita get what bicara you paid tapi gitu kan. tapi ini kita bicara Jakarta ya berarti ya. Oke. Nah, lu kurangi 750, lu masih punya sisa 1,7-an, 1,687 lah. 1,7 Buat mau buat nongkrong atau buat investasi. Heeh. Ya sebetulnya cukup banget, kan? cukup Bener banget. Iya benar. Tapi Iya ya, akan jadi lebih mudah kalau di breakdown gitu sebetulnya. tapi kuncinya adalah lu harus disiplin. Ya betul. Karena apalagi kalau misalkan udah dengerin rantai kotak, kita banyak ngasih skill-skill cuan kaum rebahan. Gampang. Malah lu bisa tanpa modal, ibaratnya gue mau dari mining doang, lu udah bisa bayar kosan. Bener. Lebih Bisa, lagi bisa, buat gitu. lu, ya nggak bisa buat set income lagi. Nah. Jadi ya sebetulnya bisa banget Hat, dengan gaji 5 juta kita investasi. Ya. Cuman tinggal kita balik lagi, kata kuncinya disiplin. Betul, dan Kitanya bijak. harus disiplin, betul. Jadi kalau saran gua sih stop deh para pencari cuan nih. Ini belajar dari gua yang sekarang sebetulnya nggak nyesel juga sih. Gimana ya bahasanya? Ya belajar dari Tapi- gua yang udah punya kebutuhan, Ya. yang ngerasa kalau ada saat-saat tertentu lu akan ngerasa gila ternyata jauh lebih nyaman kalau gua udah terplanning ya finansial. Maksudnya kalau untuk urusan lu mau hari ini besok mau kemana lu harus scheduling sih kayaknya nggak perlu seribet itu. Iya. Tapi at least kalau lu udah secara finansial itu terplanning, lu akan lebih enak kalau misalkan lu mau nggak berplanning dalam kegiatan lu. Ngerti nggak maksud gue? Iya kan? Benar, Karena kita udah secure nih. Jadi ibaratnya gue mau besok tiba-tiba random, gue pengen ke Brebes gitu misalnya. Mau beli bawang, lu terserah. Lu, Mau ke Comal gitu kan? Oke, gue udah bisa gitu misalnya, ya kan? Atau gue mau ke Gabon gitu misalnya. Ya lu bisa aja sewaktu-waktu kalau Ya. finansial lu sudah terplanning dan Benar. udah secure. Tapi jangan lupa juga bahwa kuncinya sebelum kita berinvestasi, kita tuh harus punya dana darurat. Ya, betul. Itu dulu yang penting karena banyak orang yang melewatkan itu. Jadi langsung investasi lupa tapi dana daruratnya belum siap. Jadi kalau ada apa-apa, kita tuh susah. Kenapa susah? Misalnya investasinya lagi nyangkut, tapi kita butuh. Jadi Masa harus cairin? iya Ya kan? benar. Jadinya loss-nya 2 kali gitu. Benar. Berarti kalau misalkan dari yang tadi tuh ngealokasi ini enaknya berapa tuh kalau lu dari lu? Gua biasanya Dari misalkan dari 5 juta tadi kita punya 1 juta berapa tadi lu bilang? 1,6. 1,6 untuk investasi. Anggap 1,5 deh. Ya. 1,5 juta buat investasi. Itu ngalokasinya enaknya gimana kalau menurut lu? Kalau gua biasanya, kalau gua nih, waktu awal-awal gua semuanya pure dimasukin ke dana darurat dulu. Jadi semakin cepat gua ngumpulin dana darurat, semakin cepat gua bisa investasi. Gitu. Oke. 1,5. Kalau dari rumus gua kan gua 3 kali dari pengeluaran. Oh, dana minimal. darurat itu buat hal-hal contoh kayak misalkan tadi itu ya, lu takut telat gitu ya misalnya ya. Telat datang ke kantor karena Iya, jadi akhirnya lu nabrak gitu. jadi Atau lu harus karena beli keseleo. mobil gitu kan. Ah. Ya, benar. Nah, Tahu-tahu dapat kabar gitu kan. Iya, benar, gitu. Benar. harus transfer ke lu gitu. Iya, kan. betul. Hat gitu ya. Oke, guys, gimana tuh? Jadi katakan tadi pengeluarannya tuh 3,5 juta kan. Pengeluarannya kali 3 berarti ada di 11 juta. 11 juta setengah. Nah, untuk dana daruratnya. Dana darurat ya. Selama setahun itu. Selamanya. Yang penting lu selalu pegang itu. Yang Oh, cash. oke. Nah, Itu yang nggak boleh diganggu nggak gugat boleh kecuali diganggu ada darurat. bener. Nah, 11,5 itu gue bisa kumpulin berapa lama dari 1,5 saving gue per bulan. Berarti 10 Nah. bulan. Di 10 bulan gue udah selesai dong. Heeh. Nah, di bulan ke-11 dan seterusnya gue investasi. Sesimpel itu. Gampang kan? Oke. Itu kuncinya. Itu keren banget tuh. Itu kalau menurut gue ya sangat-sangat applicable buat para pencari cuan di luar sana nih yang masih single ya. Yeah. Ini sekarang ngomongin gua Hmm. yang udah married. Tapi sebelumnya disclaimer dulu ya. Gua sampai sekarang bukan orang yang ngerti investasi. Oke. Karena gua tipe yang gua dapat duit, gua kasihin semua ke bini gua. Oke. Yang investasi bini lu Iya. Jadi harusnya kalau mau ngobrol ini sama bini gua. Nggak sama gua. Karena kalau ditanya investasi lu gimana, no? Gua nggak tahu. Oke, kita telepon dulu. Nggak usah. Nah kalau gua yang cuman yang sekarang ya, yang gua tahu aja, gua pasti hanya akan ngambil duit kebutuhan gua.
Gue yang penting transport, terus makan pasti, terus jajan, Sebat. terus belanja shopping buat gue sendiri. Sebat. Banyak ya berarti jadinya ya gue ya. Enggak sih, gue paling nggak sebat lah, pasti sebung kalau gue. Oke. Sebat ngeteng dong Wak kalau sebat sebung kalau gue. Nah ini Hat, kalau misalkan gue jadi misalnya gini, gue dapat katakanlah penghasilan gue 100% gitu ya, itu gue akan kirimkan ke bini gue itu 90%. Enggak juga. Enggak juga deh kayaknya. Berapa persen? Gue tanya bini gue dulu kali ya. Enggak, gue paling kasih ke dia 70%. Lebih dia 80%-an lah. 90% deh kayaknya. Iya. 90% yang lu simpan gitu maksudnya. Enggak, gue kasih. Gue kasih ke istri gue 90%. Nih sayang, pegang. Nah, 10%-nya itu kalau misalkan gue kurang, gue minta ke dia. Karena dia yang mengalokasikan. Cuman setahu gue, kalau sekarang karena kita udah ngerti tentang cryptocurrency, ada blockchain dan segala macam, gue berinvestasinya di koin. Cuman setahu gue kalau sekarang nih gue ngebaginya itu di 30% itu di 40% itu ke stable coin, yang 10%-nya itu jadi dari dana investasi ya, itu ke altcoin sama koin-koin micin. Sisanya ke stable coin yang gue tahu nilainya akan bertumbuh terus sampai nanti ketika anak-anak gue udah gede. Investasi gue kayak gitu. Porto lu apa aja? Porto gue ada. Nantilah gabung ke Telegramnya Rantai Kotak deh. Oke. Bener-bener. Gabung ya ke Telegramnya Rantai Kotak. Nanti gue bakalan share tuh porto gue tuh apa aja. Nanti gue juga bakal minta ke Hadi untuk share portonya dia. Terus list nama-nama. Oke, yang lain ya. Oke. Jadi yang penting gabung dulu ke Telegramnya Rantai Kotak ini. Iya. Lu. Gabung ke Telegramnya Rantai Kotak, follow Instagramnya, Twitter, dan juga subscribe YouTube kita. Iya, subscribe dong ya YouTube kita nih dan like dan komen juga. Iya, supaya kita bisa terus meng-sharing ilmu-ilmu tentang per-blockchainan. Terus nih, mumpung masih ada durasi nih, masih lama. Bagaimana media sosial bisa mempengaruhi gaya hidup generasi milenial? Wah, ini parah sih kalau menurut gua. Kenapa? Media sosial. Karena sekarang itu bener-bener apa ya? Kalau dulu gue ngerasanya waktu kita masih kecil, kita tuh nggak butuh validasinya orang. Kita nggak butuh terlihat bahagia. Kita nggak butuh kelihatan keren. Kalaupun kita butuh kelihatan keren, hanya di momen-momen tertentu. Oke. Tapi kita jadi gini, simpelnya kalau kayaknya orang-orang kayak generasi bokap gue ya, kalau dia akan ibaratnya pakai baju tempur, dalam artian ketika dia mau bisnis atau apa segala macam, baru tuh pakai jam tangan bagus, pakai cincin batu, kalau orang-orang tua kan seneng batu tuh. Terus ya bajunya bagus, mobilnya bagus. Tapi pulang ke rumah dia akan bisa tidur tenang tanpa dia harus mikirin, aduh tadi kira-kira orang yang ketemu gua ini enggak ya, seneng gak ya ngelihat gue, atau gue udah keren belum ya, gue perlu apa lagi ya kayaknya ya. Nah cuman karena sekarang media sosial itu ngebawa dunia luar ke dalam rumah, jadi kita ngerasa kayak hidup kita tuh harus 24 jam tuh orang tahu, ngerti gak? Harus jadi, terlihat bahagia selalu. Jadi ngerasanya kayak ketika lu ngerasa aduh masa gue tadi ibaratnya gini deh, lu mau foto upload aja, sah-sah aja karena emang itu platformnya kan. Cuman ada jadi momen, aduh kok gue pakai bajunya, udah pernah nih gue upload pakai baju ini. Ada loh teman-teman gue yang kayak gitu, yang ibaratnya bahkan sampai kok pakai bajunya gini sih, nanti kelihatannya begini. Padahal ya bodo amat gitu loh. Ini kan me time-nya gue, jadi mau orang ngelihat gue dia komen apa juga harusnya kita nggak peduli. Cuman media sosial itu tadi yang gue bilang, dia ngebawa dunia luar gitu loh. Iya, ke dunia bawah sadar apa sih? Iya itu pokoknya. Padahal jadi baju bahaya kita, banget. Baju kita itu lagi ya. Iya. Bini gue tuh sampai ngomong, sayang kamu kalau mau siapin baju dong, dia cuma nanya mau hitam mau putih, udah gitu doang. Baju gue cuma ada warna hitam sama warna putih. Nah, itu tuh salah satu cara gue untuk ngehemat shopping. Ya, simplified ya. Iya, gue nge-simplified itu. Gue nge-limited option gue. Jadi gue
Ini buat para pencari cuan ya, ini mungkin bisa dicontoh nih. Lu daripada nge-spend duit buat beli Banyak baju, outfit gitu. banyak outfit, mending pakai cara gue deh. Gue tuh bikin baju sekitar berapa ratus piece gitu. Buat lu sendiri. Buat gue sendiri dan warna hitam sama putih doang. Ya. Karena sesimpel itu bro, gue nggak mau ini, karena ibaratnya dengan gue ngeluarin uang, katakanlah bikin baju berapa ya gue kemarin ya. Pokoknya Murah lah, lebih murah daripada jauh lu- lebih murah tetap dibandingin lu beli di toko gitu loh. Gua bikin baju katakanlah mungkin habis sekitar 2 juta 3 juta. Gua dapat baju warna hitamnya 50 gitu. katakanlah 50 sama baju putihnya 50. Tapi gua nggak perlu belanja seumur hidup men. Buat beli baju. Buat 2 tahun Bener cukup deh. itu. Gua terakhir beli kaos itu mungkin di 2019 akhir. Sekarang 2021 akhir, 2 tahun. Udah 2 tahun gua nggak pernah beli kaos. Bayangin biasanya berapa banyak lu beli kaos kan? Kalau gue juga sama sih, tapi nggak cuma 2 warna. Iya, Makanya merah kan. Gue biasanya Iya. baju polos. Baju Kalau polos ditambah misal kemeja atau batik. Jadi kan itu gue untuk udah yang nggak pernah. formal. Gue udah nggak pernah. Lu Gue udah nggak pernah beli baju dari 2019. oh sama, gue terakhir beli baju juga 2019. Iya, sih. kalaupun beli dikasih. Kalaupun beli dikasih. Iya, kalaupun ada yang baru Oh, iya. dikasih. Iya. Dikasih karena gue 2019 sudah memikirkan untuk gue kayaknya bikin kaos aja deh. Gue kayaknya beli. Terus soalnya kan kadang nggak sesuai ukuran apa dan segala macam kan. Gue menghindari konsumtif sih. Gue mendingan udah deh gue beli baju di awal segitu. Kalau gue sesuai dengan kebutuhan sih. Jadi fleksibelnya tuh ketika gue butuh kemeja atau butuh batik, gue beli. Tapi kalau nggak butuh ya udah pakai yang ada. Sesimpel itu. Terus kalau yang suka lu baju-baju yang dari kulit yang ada enggak ya? Siapa itu? Enggak ya? Bukan lu ya? Bukan gue itu. Oh, salah gue udah. Oh, siapa itu lu? Ayo lu. Nah, itu tadi media sosial yang menurut gua kalau saat ini ya dia adalah pelaku utama yang bikin generasi muda jadi konsumtif. Kalau menurut gua katalisator. Apa tuh? Percepatan gitu. Dia yang membuat semuanya tuh menjadi serba cepat melihat kehidupan orang lain. Iya, dan Yang bikin sebetulnya gampang iri. balik lagi sih itu nggak jadi salah Nggak jadi salah. selama lu melihat itu dengan kebijaksanaan tadi. Gua bilang. Emang kuncinya tuh tadi bijak, disiplin kan? Bijak sama Dari disiplin, tadi emang. bijak sama disiplin. Jadi buat para pencari cuan nih, pokoknya saran dari gua sama Hadi juga gue yakin, pandai-pandai mengukur diri lu sendiri. Betul. Jadi lu harus bijak, lu harus disiplin. Kalau lu punya penghasilan segitu, ya itu lu maksimalin, lebihin buat investasi, sampai nantinya lu punya penghasilannya lebih dan lebih. Baru jadi bukan penghasilan lu tuh ngikutin gaya hidup, Benar. tapi gaya hidup lu yang mengikuti penghasilan. Setuju gua. Jadi nggak tarik-tarikan gitu loh. Jadi ya udah, lu kalau memang punya uangnya segitu ya segitu. Pengen uang lebih, dengerin Rantai Kotak, udah selesai. Ya, sama jangan gengsian. Iya bener sih, Betul sih. jangan gengsian. Kalau lu gengsian ya udah. Gengsi itu bener-bener musuh. Diperbudak sama lifestyle jadinya. Iya betul, budak hedonisme. Tahun depan ada HP baru, beli lagi. Iya. Terus cicilan kartu kredit. Iya. Ya Gua HP nggak pernah beli, nggak pernah ganti gua Terus apa dong itu? dari 2021 kemarin. Kan sekarang udah akhir tahun. Tapi gue beli HP itu per 5 tahun sekali loh. Percaya nggak? Ya percaya aja sih. Oh, ya, bagus deh. Tapi kalau ganti yang lain cepet ya? Apa? Mobil? Enggak. Oke. Motor. Oke, kita sudahi saja kalau gitu, para pencari cuan. Para pencari cuan, jangan lupa subscribe, jangan lupa follow, join ke Telegramnya Rantai Kotak karena di situ kita bakal sering ngadain AMA sama pakar-pakar blockchain, terus bahkan kadang-kadang ngasih giveaway. Iya, sama ada dev atau jaringan Iya, atau komunitas-komunitas yang lain. Iya betul. Jadi kalau pengen tahu portofolionya Hadi, Ya. kalau pengen tahu peluang-peluang apa aja yang bisa lu manfaatin dari Hadi, lu bisa ke Telegramnya. Kenapa gue yang dimonetize ini? Ya nggak apa-apa, maksudnya buat nanya ngobrol. Oke, kalau gitu para pencari cuan kita pamit dulu. Makasih, sehat terus, cuan terus. Assalamualaikum. dadah.